Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Paling Baru Benar Channel. Pada konten berikut ini saya akan meliput kegiatan pemerintah desa Montebaru, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yakni kegiatan rapat sosialisasi dan sekaligus persiapan panitia dalam rangka lomba desa tingkat Kabupaten Bima di tahun 2023. Alhamdulillah, menurut informasi dari pemerintah desa bahwa desa Montebaru mendapatkan kepercayaan lagi dari Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi peserta lomba desa di tingkat kabupaten. Ini berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri kemarin yang diterima oleh pemerintah kecamatan dan desa. Oleh karena itu, pada video ini saya mencoba untuk meliput rapat persiapan masyarakat dengan pemerintah desanya berkaitan dengan penyelesaian lomba desa. Tinggal 10 hari lagi. Mudah-mudahan desa Montebaru mengukir kembali prestasinya menjadi juara kembali sebagaimana pada tahun 2019 yang silam sampai di tingkat provinsi. Mudah-mudahan lomba desa kali ini Montebaru keluar juga sebagai juara, baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi nantinya. Doakan semua. Ikuti terus video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-temannya, dan berikan komentar-komentar yang positif untuk perkembangan dan kemajuan konten-konten saya berikutnya. Demikian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun agenda yang kita diskusi dan disampaikan pagi hari ini sesuai dengan yang diperkenalkan untuk dengan persiapan pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten di Montebaru. Mendapat rahmat untuk mewakili Kecamatan Lambu pada tahun ini. Kemudian yang kedua, pada saat yang mungkin ada waktu kita akan bahas terkait dengan pembentukan panitia pengadaan lapangan bola, dan di akhir itu juga pembentukan panitia pelaksanaan kegiatan lomba tersebut. Apa itu nanti kemudian yang bersama-sama kami muliakan di awal penyampaian ini, mari kita dengarkan bersama dengan kata Bapak kepada ikhlas kepada bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Camat Lambu atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua BPD serta anggota, saya hormati Bapak Sekdes Kasih Kabid Kadus, yang saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK, Ibu Raden, Ibu Bidan, Ketua RT, para tokoh, singkatnya Bapak Ibu yang sangat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kadang turun tadi sudah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdes. Dari awal kami sampaikan ucapan terima kasih dan tetap semangat ya, walaupun kita belajar mainnya ya ada akui antusias Ketua RT unsur pemerintahan yang Montebaru ini akhir-akhir ini makin semangat
ya, untuk mengikuti rapat, untuk mengikuti agenda pemerintahan yang kita agendakan di desa kita, luar biasa. Tapi mengingat keadaan Pak Camat pribadi Pak Nas, keadaan kondisi meredah. Salah satu kendala Pak Camat atau mewakili sehingga agak kendor kursi kita pada pagi hari kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada maksud dan tujuan pada Mulu pada kesempatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi itu memberikan informasi sekaligus berbicara lomba desa. Sampai kemarin itu SK itu sudah ditangan. Kenapa? Karena prosesnya Bapak Ibu sekalian, maka warna dengannya kadang masyarakat ini luasnya tolak tapi di sisi lain bahkan mana juga sudah menolak sudah panas juga di kecamatan. Nah, akan tetapi di sini termasuk kemarin itu di rapat kita di tingkat kecamatan bahwa sudah kita putuskan untuk yang wakili kecamatan Lampu untuk lomba tingkat kabupaten, lomba desa tingkat kabupaten tahun 2023 ini adalah desa Gelu. Saya percaya masih sebelum datangnya SK ini dalam hati, oh ya siap kita akan membantu ke Gelu. Ternyata Monta Baru yang akan datang dibantu oleh teman-teman atau desa-desa yang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Prosesnya ternyata olehnya Bapak Camat, beberapa unsur terkait. Kemarin itu desa yang diajukan untuk mengikuti lomba desa di Kecamatan Lampung ini ada 5 desa Pak. Maksudnya 5 desa itu diajukan, bukan diminta khusus kita, sehingga Monta Baru ini lain adalah Bapak Camat, Pak Nahmotnya tahu jadi Monta Baru enggak seperti itu. Jadi betul-betul real berdasarkan penilaian pengamatan orang pusat. Jadi SK beliau itu sudah mengeluarkan SK surat keputusan untuk Monta Baru nomornya 100.3.3.9 0271 tahun 2023. Di mana dari waktu tadi Amin apa yang Bupati Ram mengeluarkan SK keluar juga WA mengeluh ibu-ibu bapak-bapak mungkin masih nawario seperti itu dan panas gitu. Nah, tetapi karena ini sudah menjadi dan bagi Mada pribadi dan sebagian masyarakat ini menganggap suatu rahmat. Kenapa? Karena kondisi kondisi Vicky Mokdan Deka kalau ditunjuk oleh Pak Camat bisa saja pendekatan secara emosional Pak Camat dengan Pak Kades ini mungkin Pak Kades yang minta menayani, tapi ini betul-betul real atas penilaian pemerintah pusat bahwa Monta Baru ini dipercaya untuk mengikuti lomba. Dan inilah oleh senyuman dari rahmat. Jadi tanda kutip mana percaya ini, modal kepercayaan ini Pak mahal. Iya, nah modal memiliki 200 juta. Jadi percaya ini sulit kita gapai. Dan hari ini dari 14 desa di Kecamatan Lampu, walaupun pemerintah kecamatan sudah mengajukan 5 desa, ada untung untuk desa ajukan tren 5 desa ini sudah diseleksi oleh pemerintah kecamatan yang layak untuk mengikuti lomba. Olehnya pusat setelah di Bunda Singgih Tuti Senteca Arang kan, ya dari 5 desa yang diajukan itu Monta Baru lah yang layak. Jadi insya Allah mudah-mudahan pastinya pada pribadi dan Intanoho kita harus semangat untuk menyambut ini dan apapun hasilnya nanti kita ikhtiar dan kita tetap berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk mendapatkan itu semua Bapak sekalian, wati Allah ada kepala desa, wati Allah sekretari di BPD. Itu semua berkaitan dengan lomba, tentu lomba desa ini nilai dari kita tahu wati nilai yang ada kepala desa itu. Mau yang mana kita tahu? Karena ini para mata desa atau pemerintah desa-desa awal nilai jadi pemerintah desa main barengan dengan ada panitia kita menghadap sana untuk mendatangkan ini seperti itu. Jadi kita maksud daripada mendakai kalau kasus pada kesempatan kita insyaallah dan pastinya Mada berharap di seluruh masyarakat terutama sekali ketua RT, ketua RW awara keluarga karena waktu lomba
Wedi tambahkan. Kalau mata wedi anu. Waktu lomba terus sempurna ini adalah dari kalau masing-masing kecamatan 18 desa berarti 18 hari aja kegiatannya. Jadi lomba ini insya Allah akan dimulai turun di kabupaten itu pertengahan bulan Mei. Karena lomba tingkat provinsi bulan 6 dilaksanakan. Jadi kurang jadwalnya seperti itu. Jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Tetap kita semangat. Ya malu sama pengen di Tiwa Teraga juara atau sempurna. Pengen baru buat sempurna ini. 18 desa yang ada di masing-masing kecamatan kita ada. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita dan harapan kita bersama. Bapak Ibu demikian yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Desa yang memberikan penonton. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu BPD kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cukup berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita meringankan langkah untuk menghadiri kegiatan rapat sosialisasi kaitan dengan kegiatan lomba desa yang insya Allah mau tidak mau kita harus melaksanakan itu, karena tadi sudah disinggung oleh Kepala Desa bahwa itu adalah rekomendasi Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi itu salawat serta salam lalu pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai suatu hasanah yang meneladani kita semua, sehingga ajaran beliau masih senantiasa kita imani dan kita laksanakan sampai detik ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat kerjanya, yang saya hormati Bapak Camat Lambu, dalam hal ini diwakili oleh Pak Nasrullah, yang saya banggakan rekan-rekan anggota BPD, yang saya taati alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua RW, singkatnya seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi saya singkat saja yang perlu saya sampaikan, karena dalam agenda kita pada pagi hari ini bukan membahas ya, tapi mensosialisasikan. Kalau bicara tentang pembahasan kaitan dengan sepakat atau tidak seluruh masyarakat Desa Montabaru kaitan dengan lomba desa ini, saya rasa tidak cukup waktu untuk membahas itu, karena kegiatan ini kalau di Gahisre sangat mendesak sekali. Jadi mau tidak mau masyarakat Desa Montabaru beserta pemerintahannya harus menerima, karena ini sudah menjadi keputusan atau rekomendasi kementerian itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan lomba desa tingkat kabupaten ya. Namun kita di lembaga BPD berharap Pak Mas, jadi sudah beberapa kegiatan atau lomba yang cukup menguras tenaga masyarakat, kemudian APBD Desa Montabaru. Tentu kita tidak menganggap itu adalah sebuah beban kita semua yang ada di dalam Desa Montabaru. Tentu kita sangat bersyukur atas kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Cuman harapan kita kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan 80% bisa dikatakan berhasil, karena di tiap tingkatan lomba kita dapat juara 1 dan juara 2, bahkan kemarin ada lomba tingkat nasional yang kita ikuti. Jadi dengan kegiatan-kegiatan produktif seperti itu yang diupayakan oleh kita semua, minimal
bisa dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah desa, pemerintah camat, ke pemerintah daerah bahkan provinsi untuk menghadirkan program-program terbaiknya khusus atau diprioritaskan di desa kita. Jadi lain jaban untuk bercolak nih, tetapi minimal kita bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menyambung program-program di APBD 2 di tingkatan kabupaten bahkan provinsi sampai ke tingkatan nasional untuk bisa diadakan program di Desa Montabaru. Nah, program apa saja yang menjadi harapan masyarakat? Tadi soal disinggung pengadaan sarana lapangan. Nah, itu kan kebutuhan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi yang harapan itu yang masyarakat butuhkan. Nomor satu isi di acara program ya. Yang perlu dipahami oleh kita semua, program itu bukan hanya dianggarkan di anggaran dana desa yang bisa desa itu akses atau desa itu dapat. Di anggaran daerah, anggaran provinsi, bahkan nasional, desa itu punya hak atas pembangunan itu, atas anggaran itu. Tinggal kita komunikasikan, cari jaringan yang bisa memuluskan datangnya program di desa kita. Maka kita manfaatkan lomba desa ini sebagai ikon mempermudah segala program masuk di desa kita. Jadi mungkin itu harapan sekaligus pengantar singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bersama sama dari kita sama-sama untuk jawab yang wakil kepada Bapak Dr. Presiden dari Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita masih diberikan sehat, kesempatan, dan teman-teman jadi kita masih bertemukan di aula Pondok Desa Montabaru Jakarta sosialisasi lomba desa dan lomba posyandu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama negara pemerintah kecamatan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Desa Desa Montabaru ya, untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi dengan ketua divisi ya, surat keputusan untuk dalam itu salah satunya di Kecamatan Lampu ini hanya Montabaru. Dan ada 5 desa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa itu baru masuk. Kenapa Montabaru? Sebenarnya nilainya sebenarnya lebih tinggi Kaleo. Sebenarnya lebih tinggi Kaleo. Tapi Kaleo itu terlambat masuknya. Jadi hanya Montabaru saja yang direkomendasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengikuti lomba desa. Dan memang apa yang disampaikan oleh Pak tadi itu sebenarnya kita sudah rapat di kecamatan bahwa mengikuti lomba desa untuk tahun 2022 akan dulu. Jadi sudah siap dulu dan administrasi yang kita pelajari akan bukan saja apa ya kami di waktu yang mepet dan sebagainya. Dan ini kan pelajarian administrasi ya, kegiatan-kegiatan pemerintahan desa yang bagus dan gitu ya. Yang memang termasuk Montabaru ini memang di atas ya kan gitu kan. Nah kalau sebenarnya kemarin menunjukkan dia itu memang ya dia itu sudah lama sekali tidak pernah mengikuti lomba desa. Nah apalagi Bapak Desanya kan sudah 3 periode dan terakhir dan cobalah untuk menjadi dari mengikuti lomba itu tapi tidak ya terakhir keluar surat dari Menteri Dalam Negeri bahwa yang hanya mempunyai nama di kementerian itu hanya Montabaru. Jadi tidak ada. Hanya dia itu hanya ada di kabupaten. Itu yang perlu Bapak ketahui bahwa sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dengan
BPD sudah lengkap sekali dari itu. Mungkin saya hanya perlu tambahan sedikit ya. Tadi kenapa Monta Baru ini dipilih karena bukan kecamatan yang dilihat. Itu dari memang sudah rekomendasi dari unsur negeri, yang begitu pun di kecamatan lain. Nah, di WA Group itu awalnya misalnya itu akhirnya karena dia tidak termasuk di dalam rekomendasi, akhirnya diajukan ke desa yang sudah dibentuk oleh nanti. Bapak itu yang sedang bermati selain lomba desa, ya, memfokuskan itu. Saya kira Monta Baru ini sudah berpengalaman, ya, berpengalaman sekali, ya, apalagi sukses, ya, BPD-nya, ya, apa-apa yang sudah dipersiapkan. Bukan saja di lomba kabupaten, di lomba provinsi pun sudah diikuti. Kita persis apa yang harus dilakukan. Ya, itu. Nah, untuk lomba posyandu, ya, lomba posyandu, ini kan satu paket. Itu kan disampaikan oleh Pak Said tadi bahwa lomba ini satu paket. Ya, satu paket. Kalau umpamanya kita Monta Baru mengikuti lomba desa, jadi posyandunya satu paket. Nah, walaupun penilaiannya itu beda-beda. Dalam penilaian itu beda-beda indikatornya, tapi desa di mana desa yang mengikuti lomba desa, itulah juga posyandunya itu. Terserah posyandu di mana, ya, salah satu posyandunya. Kira ibu posyandu itu kita tahu persis, ya, malahan ada tidak tahu persis bagaimana ibu-ibu yang mengikuti apa namanya posyandu. Dalam keterlibatan dalam pembinaan posyandu, wajar saya ini pada saat ada bertugas di PKBL dulu. Seperti rapat begini, ya, sebenarnya kalau ada ketua PKK desa kita foto bersama di sini, nanti ada di sini, nah itulah menjadi menjadi salah satu nilai poin. Karena lomba posyandu itu bukan hanya di desa, kegiatannya itu kegiatan sampai ke kecamatan. Nah, di kecamatan itu semuanya begini. Ada kegiatan PKK. Ya, PKK itu kan induk daripada posyandu, kan gitu kan. Nah, kegiatan PKK kecamatan itu melibatkan pemerintah nggak? Sama. Kegiatan PKK desa melibatkan kecamatan nggak? Melibatkan kecamatan atau melibatkan pemerintah desa atau lembaga desa yang lainnya atau instansi yang terkait. Nah, seperti begini. Di desa rapat internal atau rapat program kerja PKK desa. Jadi PKK desa itu kan kegiatannya, salah satu kegiatan yang menonjol itu kan kegiatan posyandu. Nah, pada saat itu kekurangan kita di NTB ini adalah tidak mengundang pemerintah desa atau instansi terkait. Nah, instansi terkait yang mana? Seperti bidang desa, ya kan? Nah, terus petugas KB yang ada yang bertanggung jawab di Desa Monta Baru. Nah, itu yang masih kekurangan menurut evaluasi di tingkat kabupaten. Nah, kekurangan inilah yang kita perlu benahi. Ya, mungkin ada rapat nanti kita dokumentasi terhadirnya, terus nanti itu kita akan tambahan. Kemarin juga di kecamatan kita sudah setting itu kegiatan-kegiatan itu untuk mendongkrak lagi kegiatan lomba posyandu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Ini kan sifatnya sosialisasi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD. Insya Allah harapan tadi di Ketua BPD itu insya Allah sekarang lomba desa sekarang itu bukan kayak dulu. Karena itu adalah siapa yang mempunyai inovasi. Nah, itu yang ditonjolkan, bukan lagi disuruh istilahnya digenjot baru suruh ikut, tidak. Ya, terbukti di tahun 2023 ini adalah rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Jadi sekarang bukan lagi kita mendongkrak siapa yang mau ikut lomba, tapi dilihat dari segi kinerja inovasi di sana. Alhamdulillah dari penilaian kita di kecamatan, proses perencanaan di Monta Baru, terus pelaksanaannya, BPD-nya, dan dokumen-dokumen itu tepat waktu, itu layak memang menjadi desa yang terbaik. Aku mau sampaikan Bapak sekalian bahwa untuk desa yang mengikuti lomba desa itu adalah desa nanti akan menjadi contoh, menjadi studi banding. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ketua BPD tadi. Jadi kalau umpamanya maksudnya daripada lomba desa seperti itu, ini kan bukan kita yang mempunyai ide seperti itu kan dari pusat. Jadi desa yang nanti mengikuti lomba desa itu ada desa menjadi contoh. Jadi kalau menjadi contoh, otomatis mereka itu sudah mengenjot apa yang dia diperlukan Monta Baru, kan gitu kan? Nah, itulah menjadi senjata kita kan gitu. Kita belum ada lapangan sepak bola, diadukan. Ya kita ini sudah mengikuti lomba desa. Masa ini maksud daripada lomba desa kok ini menjadi contoh kok kita belum ada lapangan, kan gitu kan? Itu menjadi senjata kita. Nilai jualnya di pemerintah kita akan, insya Allah, ya. Dengan sendirinya kita akan dilirik oleh pemerintah kita. Mungkin saya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Mendamu untuk melakukan yang mewakili dan mengucapkan yang terakhir dan semua sampaikan. Apabila jadi saya menanyakan yang sama-sama yang menghormati dan kami muliakan, kita sebelum masuk pada inti acara, apabila 10 ya, tinggal kita akan membentuk panitia yang akan bertugas di dalam pelaksanaan pemeriksaan. Yang mungkin pada saat nanti mungkin ada waktu kita agendakan lagi panitia dalam pengumpulan. Pertama kita fokus kepada pembentukan panitia dalam rangka menyambut pelaksanaan kegiatan lomba desa. Jadi panitia ini seperti biasanya untuk tugasnya secara formal struktur kepengurusan daripada panitia pelaksanaan lomba desa ini pun tidak beda jauh dengan panitia lain. Tetapi fokus kegiatan kita adalah bagaimana kemudian pelaksanaan lomba desa ini terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, panitia lomba desa ini selain unsur pemerintah desa yang bertugas untuk membangun kebersamaan kebersamaan masyarakat, itu pengurusan ataupun panitia yang dipercayakan ini pula tugasnya sama dengan pemerintah desa. Nah, pada saat pelaksanaan lomba desa juga mereka akan menjadi juru bicara, istilahnya kalau mengisi tempat wisata mereka pemandu. Ketika juri Neelau Tio tempat wisata mungkin panitia itu yang akan kemudian ketika juri ingin melihat inovasi di desa yang terbaru, panitia itu yang bertugas yang akan melakukan. Jadi itu secara umum tugas dari panitia ini. Mengenai masalah pengelolaan anggaran, itu bendahara desa ataupun pemerintah desa yang akan mencoba itu. Jadi panitia yang akan dibentuk ini fokusnya ke sana. Bagaimana kadre sebagai pemandu dan pengarah ketika tim juri itu membutuhkan membutuhkan ikon apa ataupun jenis apa yang akan dinilai. Kemudian secara struktur ketua sekretaris dan bendaharanya itu langsung dengan ketua nasional
Nah dia mungkin anggota Polisiare minimal mengatur diri lagi atau kekuasaan wilayah gitu. Ya, itu dilarang teman-teman di wilayah mainnya wilayah yang kembali ke wilayah. Kemudian kaitan dengan lembaga desa ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rasulullah, ada dua jenis lembaga lembaga sosial ataupun dan lembaga desa, cuman dipaketkan satu kali jalan. Karena sebenarnya bedain aja misalnya ketika lomba desa jual satu bisa saja lomba posyandu tidak, bisa saja lomba posyandu jual satu lomba desa tidak, bisa saja dua-duanya jual satu semua. Itu ada penjelasan kaitan dengan lingkungan. Mulai sekarang kita Rokaso RT RW tanggal yang buat ngajak masyarakat untuk gotong royong, bersihkan got-got, got-got, lagi dua lagi karena itu adalah manfaat. Ini petinggi-petinggi desa nih. Ada tolong ngajak masyarakat, terutama Ketua LPMD, saya loh. Dan akhirnya kita cukupkan saja dengan rapat pada pagi hari ini. Akhirnya kami tutup dengan mengucapkan bersama. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.